Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul dan belajar bersama lagi dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang gerakan sholat dan bacaannya. Disimak dengan baik ya, jangan ada yang ngobrol apalagi bercanda. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa artinya sholat? Iya betul, sholat artinya berdoa atau memohon. Memohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Rukun atau gerakan sholat itu ada berapa sih jumlahnya? Apa saja gerakannya? Iya, betul. Ada 12. Yang pertama adalah niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku. 6, i'tidal. 7, sujud. 8, duduk di antara dua sujud. Ke-9, tasyahud akhir. 10, membaca sholawat. 11, salam. Dan yang terakhir atau ke-12 adalah tertib atau berurutan. Gerakan sholat yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang akan kita laksanakan. Misalnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Gerakan sholat yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini menandakan dimulainya sholat. Nah, takbiratul ihram ini dilakukan bersamaan dengan ketika kita membaca niat di gerakan pertama ya. Gerakan ketiga adalah membaca Al-Fatihah, yaitu berdiri tegak dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, diikuti dengan surah pendek yang lainnya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Gerakan sholat yang keempat adalah ruku, yaitu membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut, sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Gerakan yang kelima adalah i'tidal, yaitu berdiri tegak setelah ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, diikuti dengan membaca Rabbana lakal hamdu. Gerakan sholat yang keenam adalah sujud, yaitu bersujud dengan dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan ujung kaki menyentuh lantai, sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali juga. Gerakan yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Duduk dengan posisi iftirosh, yaitu kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak berdiri, sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gerakan yang kedelapan adalah tasyahud. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Gerakan sholat yang terakhir adalah salam. Setelah tasyahud akhir, berpaling ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan itu adalah wajib. Salam ke kiri merupakan sunnah. Nah,
Ini menandakan sholat telah selesai. Sholat harus dilakukan dengan tertib gerakannya. Jadi tidak boleh acak-acakan, harus dimulai dengan niat sampai diakhiri dengan salam. Salam harus ada di akhir gerakan sholat. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sholat artinya berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan tertib agar sholatnya menjadi syah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat 5 waktunya ya, dan kerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.